Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di hari ini. Nah, di hari ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova. Di sini teman-teman bakalan belajar banyak tentang Excel, ya, tentang data analis juga, gitu ya. Baik itu materinya bonus maupun materi yang wajib teman-teman ketahuin, gitu. Nah, pengalaman saya sebagai data analis sebenarnya sebagai bisnis analis gitu ya. Cuman kalau teman-teman tanya data analis dan bisnis analis itu sebenarnya mirip-mirip teman-teman gitu ya. Nah, bedanya adalah kita kalau bisnis analis kita memprocessing suatu data itu Apa? jadi suatu informasi yang berguna untuk kepentingan bisnis atau manajerial gitu. Sedangkan kalau misalkan bisnis analis nggak menunggu pada itu. Nah, oke. Dari nanti sebelum aku start dulu, aku boleh jadi co-hostnya nggak kira-kira? Oh iya, Oke, saya mau boleh. bahas dari nol banget tentang Excel. Nah, kalau Buktinya teman-teman lagi belajar. bisa on cam, ada VBG-nya ya. Oke, sampai sini saya kelihatan nggak kira-kira ini? Eh, oke, Kelihatan Kak. nah oke, thank you. Kelihatan. Oh, kelihatan ya, oke. Ini sorry ya, ini kenapa laptop saya gini ya? Saya nggak kelihatan mukanya jadinya, gitu. Tapi yang penting teman-teman tahu layarnya gitu ya. Nah, oke deh. Oke, saya lanjut ya. Nah, saya mau kenal dulu nih dengan unsur-unsur yang ada di Excel gitu. Biarpun kalau bilang Kak ini kan terlalu dasar banget, tapi memang janji saya udah jelasin dari dasar banget. Dan saya nggak masalah kita lebih dari sejam gitu ya. Saya nggak hitung-hitungan banget kayak harus sejam tok atau harus sekian 60 menit tok nggak. Saya kalau kalau misalkan harus kasih lebih, saya pasti kasih lebih gitu kan. Ini kotak-kotak ini teman-teman, ini namanya adalah sel. Oke, kalau teman-teman saya bilang sel, teman-teman berarti merujuk pada kotak-kotak kecil ini. Gitu. Nah, contoh, sel ini misalkan saya klik ini. Ini selnya C1. Sorry, C2. C2 itu artinya kolom C. Jadi yang ke bawah ini kolom. Ya. Yang dua ini mewakili baris kedua. C2 itu artinya kolom C baris kedua. Gitu. Baris itu yang tidur ya. Sedangkan kolom itu yang tegak. Gitu. Nah, oke. Itu antara baris kolom dan sel, teman-teman. Oke. Nah, secara default, namebox-nya bakal ngikutin koordinat. Koordinatnya adalah kolom dikali baris. Gitu ya. Nah, lanjutnya lagi, Kak, kalau misalkan kumpulan dari beberapa sel, ini contoh, C2 sampai C3, C2 sampai C5. Nah, ini itu bukan sel. Ini nggak bisa disebutnya sel. Tapi disebutnya adalah range. Jadi nanti kalau saya bicara tentang range, teman-teman, berarti dia adalah kumpulan dari beberapa sel. Sama kayak kita dulu pas SMP, SMA mungkin, ya kalau masuk IPA, belajar biologi, sel, jaringan, dan sebagainya. Sama nih, sel, kumpulan dari beberapa sel itu adalah range. Oke, tentang sel, tentang range, tentang baris dan kolom, ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Atau saya masih terlalu cepat tadi? Gimana di teman-teman? Aman? Bedainnya antara sel, kolom, range, sama baris. Aman, Kak. Lanjut aja. Aman ya? Oke, lanjut. Nah, kita bisa start sebenarnya gini, saya nggak nyaranin dari A1, teman-teman. Ya, saya nggak nyaranin dari A1. Kenapa begitu? Karena dulu kalau kita sekolah tuh bilangnya dikasih garis tepi. Gampangnya kalau kita mau ngeprint nanti sedikit lebih rapi deh kalau nggak di pojok banget. Jadi misalkan saya saranin sih sebenarnya B4, C4 atau D4 gitu. Tapi jangan terlalu mepet banget A1 ujung gitu ya. Nanti teman-teman nggak begitu rapi. Tapi saya buatnya dari A1 ujung ya. Ya, tapi nanti pas di praktek kerjanya teman-teman ya mulai aja dari B4 gitu biar rapi di sini buat tabelnya gitu. Jadi ada jeda sedikit gitu. Nah, saya buat dari A1 ya. Kita disuruh ngapain sih nomor satu ini emas gitu. Kita disuruh ngapain sih file nomor satu ini. Nah, sebenarnya nomor satu teman-teman yang saya harapkan, yang kami harapkan teman-teman adalah teman-teman buat table ya. Teman-teman bisa buat table. Terdengar simple buat teman-teman yang terbiasa buat table, tapi sebenarnya banyak yang masih belum bisa buat table. Nah, kalau table ini teman-teman ya, yang pertama kali harus dibuat adalah judul kolomnya. Oke, judul kolom ini ya, ke depannya, di pertemuan-pertemuan ke depannya, baik dengan saya maupun dengan tutor lain, nantinya saya bakal nyebutnya ini adalah, uh, dia nyebutnya adalah bisa kan judul kolom gitu, bisa disebutnya judul kolom,
bisa juga disebutnya adalah header gitu ya. Kalau saya bilang header, berarti dia adalah judul kolom. Nah, pertama kali kalau buat table, kita harus ngisi atau kita harus input judul kolom dulu atau headernya dulu. Nah, kita input dulu deh headernya. Nomor, NPM, nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Jadi kita nama, NPM, nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Oke, ini nggak perlu dirapikan dulu, nanti tinggal dirapikan. Oke, jadi kita buat dulu headernya atau judul kolomnya. Oke, sampai sini kira-kira clear nggak? Saya boleh tungguin deh kalau yang buat judul kolomnya. Clear, Kak. Kak nggak bikin judul daftar Ada pengantarnya dulu. aman ya? Kalau kecepatan kabarin ya. Nah, daftar pengajar juga boleh kali ya. Jadi nanti daftar pengajar itu saya insert aja gitu. Ntar saya masukin di atas kok gitu. Takutnya kalau misalkan saya langsung buat daftar pengajar judul kolom, takutnya nanti agak bingung di cara ininya gitu. Kenapa dibuatnya harus dari A2 gitu. Nah, saya mau dari ujung ke ini dulu. Jadi biar nanti saya bisa praktekin cara pakai insert kayak gini gitu. Jadi saya mulai dari daftar uh, judul kolomnya dulu atau headernya dulu gitu kira-kira. Gitu. Tujuannya biar bisa saya selipin materi tentang insert yang tadi gitu. Buat insert kayak gini kan saya harus selipin ya gitu. Nah, biar nanti saya bisa selipin materi itu. Itu oke. Sampai sini clear? Sebelum kita ke nomor. Clear, Kak. Oke. Clear, Kak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman, ya. Buat nomor itu ada beberapa cara. Buat nomor itu ada beberapa cara. Nih, cara yang pertama gini. Cara yang pertama gini teman-teman. Ya, cara yang pertama ini kan buat 1 sampai 10. Nah, kalau teman-teman ingin buat cepatnya, teman-teman diisi dulu 3 baris atau 3 inputan paling atas. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Jadi kita buat dulu 3 baris, 3 inputan paling atas ya. 1 sampai 10. Ya, 1 sampai 10 kira-kira teman-teman. 3 inputan awalnya itu apa? Kira-kira. 3 inputan awalnya itu apa? 1 sampai 3, Kak. Betul. 1 sampai 3 dulu. Jadi nginput 1 sampai 3 dulu. Ya. Oke, saya zoom dikit ya. Saya zoom dikit. Habis itu, teman-teman blok. Ya, 1 sampai 3 teman-teman blok. Blok ini sebenarnya kalau bahasa rumusnya, ya, nanti teman-teman mungkin bisa baca modul saya yang di Google Classroom gitu ya. Kalau ada yang kendala, boleh tanya ke Kak Frido atau ke Nanda, ya, atau ke admin yang lain gini, Kak, saya kendala masuk Google Classroom ya, gitu. Nanti tanya aja. Nah, itu ada modulnya, modul PDF yang teman-teman bisa print, bisa baca. Nah, atau di videonya juga ada kan di Google Classroom. Jadi gini, ini namanya sebenarnya selection. Jadi kalau saya bilang selection itu ngeblok ya. Selection dari A2 sampai A4. Berarti ngeblok dari A2 sampai A4. Nah, teman-teman selection. Lalu teman-teman di pojok kanan bawah. Ya, pojok kanan bawah banget ya. Pojok kanan bawah banget nih. Ini ada kotak kubus kecil. Kotak kubus kecil. Kotak kubus kecil teman-teman seret sampai 10 angkanya. Oke, sampai sini clear. Itu cara yang pertama. Cara yang pertama ketika teman-teman ingin buat nomor cepat gitu. Oke, ini ada recordnya kok. Oke. Aman? Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Kan, Kak. Aman ya? Nah, cara yang kedua, misal gini, buat nomor 1 sampai 1000. Cara yang pertama tadi cocok ya, menurut saya, ini subjektif ya. Menurut saya cocok kalau bilangannya kurang dari 30. Ya, kurang dari sama dengan 30. Ya, bilangannya kurang dari 30, pakai cara yang pertama aja. Masih oke. Tapi
Kalau bilangan 1000 agak susah kita ngisinya gitu. Nanti saya kasih tips cara buat tanggal otomatis, cara buat tanggal kalau per 2 kali atau tanggal cuma weekdays dan sebagainya gitu. Pun sekarang 1 sampai 1000 dulu cara cepatnya. Nah, cara yang pertama adalah kita buat dulu. Oke, saya ulangi lagi. Kita buat dulu atau kita input dulu titik start. 1 sampai 1000. Titik startnya berapa? Kira-kira. 1, Bang. 1 gitu. Nah, 1 ini teman-teman klik di sini. Ya, teman-teman klik di sini satunya. Lalu teman-teman klik di bagian insert. Nanti teman-teman klik di bagian sini ya. Klik di bagian habis insert teman-teman klik di bagian oke, ini nggak ada di sini. Oke. Sorry ya, di home, sorry, di home. Nah, jadi diklik angka satunya, diklik di home, klik di bagian insert. Sorry, diklik di bagian fill. Klik di bagian fill. Kalau nggak ada fill yang tandanya kayak gini deh. Ini saya pakai MS365 ya. Jadi nggak ada nama fill ya. Tapi kalau teman-teman pakai 2013, 19, 10, 7 itu namanya fill. Ya. Klik fill. Ya. Nanti pilih series. Klik fill series. Fill itu kan ngisi gitu ya. Ya gampangnya fitur itu buat mempercepat ngisi. Nah, series itu kan berkelanjutan gitu. Jadi kalau teman-teman tahu film series ya berkelanjutan. Nah, series itu berkelanjutan gitu. Maksudnya kayak beruntut, berentet gitu ya. Gitu ya, berurutan gitu ya. Berentet Betawi banget gitu. Berurutan gitu. Berurutan pakainya series. Berurutan series. Nah, di sini ada step, stop. Step dan stop. 1 sampai 1000. Stepnya berapa sih? Stepnya berapa? 1 sampai 1000. Stepnya berapa? 1. 1. 1. Nah, stop value-nya 1000. 1000. 1000. Betul. Nah, di sini ada rows, ada kolom, ada linear, ada growth, data, dan autofill. Oke, kita gini, karena ini cuma intermezzo, teman-teman nggak usah pusingin dulu growth, date, dan autofill. Itu masih jauh. Gitu ya. Ya, masih long way to go, kita bahas itu. Masih jauh banget. Gitu. Kita bahas yang linear dulu dan rows dan kolom gitu. Nah, series in itu ya, series in itu cara kita nginputnya. Apakah mau rows, apakah mau kolom? Oke, rows itu kalau teman-teman bingung, apa sih rows itu Mas gitu? Apa sih rows itu? File gitu. Nah, rows itu adalah baris. Ya. Jadi 1 sampai 1000, ketika teman-teman centangnya adalah rows, oke, sorry. Ini pen tab-nya belum nyambung ya, sorry. Saya masih pause ini. Nah, ketika 1 sampai 1000 kita pilihnya rows, ya, dia bakal gini. Ini sampai 1000. Kalau dicentangnya rows. Kalau dicentangnya kolom, centangnya kolom nih, warna merah ya. Dia 1000-nya bakal ke bawah kayak gini, teman-teman. Gitu ya. Oke. Nah, itu buat series in. Gimana cara nginputnya? Series in. Ini tuh kan nginput, masuk, dan sebagainya. Gitu kan ya. Nah, oke. Tipenya, tipe itu maksudnya gimana tipe datanya atau tipe seriesnya. Gitu. Nah, dari teman-teman nggak usah bingung dulu growth, date, dan autofill. Nggak usah dibingungin dulu. Gitu. Nah, teman-teman tahu dulu kalau linear, linear itu artinya pertambahan tetap. Pertambahan tetap. Dulu makanya kalau di sekolah atau di kuliah atau di TPB pertambahan tetap. Oke, makanya kan persamaan linear kayak gini kan. Karena dia tetap gitu. Kalau bahasa matematika sih bilangnya gradiennya sama. Ya gampangnya pertambahan tetap gitu. Jadi, Kak, kenapa linear? Apa itu linear? Linear artinya pertambahan tetap. Contohnya gini, teman-teman stepnya dua. 2, 4, 6, 8, 10. Itu artinya linear. Pertambahannya tetap gitu ya. Nah, kalau growth itu eksponensial, itu panjang penjelasan, tapi nanti gitu ya. Growth itu sebenarnya kita nggak pakai buat administrasi. Jadi teman-teman cukup tahu, oh kalau mau pertamanya tetap, stepnya tetap, ya kita pakainya adalah linear gitu. Nanti yang kita bahas tuh linear dan dead. Itu yang paling banyak kita bahas dan paling banyak kita pakai buat kita sebagai administrasi atau buat office yang buat kantoran gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak tentang series in dan tipenya gitu. Nanti klik OK, udah langsung otomatis teman-teman ke 1 sampai 1000-nya. Ini cara yang kedua ya. Teman-teman boleh pakai cara satu, boleh pakai cara dua. Senyaman teman-teman aja. Oh, oke, sorry, saya pasti pakai rows ya. Saya belum ganti ke kolom. Saya maunya ke kolom deh, biar ke bawah. Oke, saya klik OK, hasilnya bakal kayak gini. Oke, ada yang mau tanya dulu?
Ini masih intermezzo sih tentang nomor 1. Aman sejauh ini? Pas ya? Aman, Kak. Oke, kalau pas kita Aman, lanjut. Kak. Back to soal. Oke, diisi dulu deh. Diisi dulu NPM-nya, ya, nama mahasiswanya, tempat lahirnya, tanggal lahirnya, dan alamatnya. Jadi diisi semua nih. Bebas mau diisi ngasal semua boleh. Misalkan isinya gini nih, tek 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 tek, tek, terus langsung seret. Boleh, nggak masalah. Misalkan terus isi lagi nih, si A, si B, terus seret langsung si A, si B, si A, si B gitu. Nggak masalah. Ngasal pun nggak masalah. Yang penting keisi sebenarnya. Gitu. Karena di nomor 1, teman-teman cuman satu tujuannya. Bisa buat table dan bisa mulai otak-atik table dan input data. Cuman itu doang intinya. Tuh, tanggal lahir 16. Oke, contoh ya, contoh. Barangkali ada yang sama, sorry ya. Agustus 1996 deh. Oke, ini oke coba saya seret. Oke, di saya defaultnya kayak gini ya. Ya, kalau ada yang kayak Mas, saya nggak kayak gitu tanggalnya. Saya bentukan tanggalnya gini. Gimana tuh? Ya nggak usah. Lantas saya kasih tahu cara ngubahnya, gitu ya. Ya, oke. Nah, alamatnya bebas. Misalkan saya bilang Jalan Buntu semua deh. Oke. Sampai sini aman. Saya mau praktekin nomor telepon. Aman nggak? Aman. Oke, Aman. aman ya. Kita lanjut ke nomor telepon. Nah, nomor telepon ini teman-teman nggak bisa isi angka 0 di awal. Oke, tuh. Gitu ya. Nggak bisa isi angka 0 di awal. Tapi Gitu. sama dia biar pribadi Nah, jadi biar bisa di angka 0, sorry ini saya mau tuh ya. Sepeda begitu Ada alpukatnya. yang ada pegul-pegul Nah, oke. Saya isi dulu ya. Saya isi dulu. Ini kan nggak bisa angka 0. Nah, gimana caranya biar bisa diisi angka 0? Teman-teman, caranya adalah, oke. eh, ketika diisi angka 0, ini coba saya ini dulu ya. Saya coba mood dulu gitu ya. Nah, jadi diisi angka 0, itu kan nggak bisa teman-teman. Ya, sebenarnya ini 0 itu kenapa nggak diisi, diisi nggak bisa? Karena dia nil, teman-teman. Nil ya, nihil gitu ya. Bahasa bahasa Inggrisnya null gitu ya. Nah, null itu teman-teman dia nggak bisa diisi teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau isi nol ya ada satu cara yang teman-teman ya sebenarnya dua cara ya. Satu cara saya kasih tahu dulu gitu ya. Jadi cara yang pertama teman-teman pakai petik 10878. Jadi ada petik 1 nih di depan angka 0. Tujuannya biar angka 0-nya bisa tercetak. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama begini, contoh ya. Cara yang pertama gini. Oke. Cara yang kedua, teman-teman, ya, teman-teman bukan pakai petik, tapi teman-teman mengubah keseluruhan, oke, mengubah keseluruhan tipe data. Ya, saya udah mulai kenalan dengan tipe datanya. Oke, tipe data di sini kan general. Teman-teman ubah satu kolom ini, klik aja angka huruf G, biar satu kolom G itu terubah. Klik number sini. Nanti teman-teman pilihnya adalah teks. Jadi tipe datanya diubah jadi tipe data teks agar nolnya itu terbaca. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau tanyain cara 1 dan 2 sebelum saya mengubah tipe data tanggal di kolom sebelumnya. Boleh diulang Kak, cara yang kedua. Oke, cara yang kedua saya ulang ya. Jadi cara yang kedua, teman-teman, teman-teman ngubah tipe data di kolom G. Ngubah tipe data di kolom G jadi data teks. Caranya adalah diblok semua huruf G. Ya. Diklik semua huruf G. Jadi biar satu kolom keblok. Nanti teman-teman klik di bagian number sini. Di bagian number bawah sini. Nanti pilihnya
teks, klik oke. Jadi klik yang serong ini, serong bawah ini nih. Ya, klik teks, oke. Jangan lupa ini di number ya. Kalau ada alignment, ada font, border, ini kliknya number. Ya, teks, oke. Oke, kira-kira masih ada yang ketinggalan atau ada yang mau ditanyain dulu, boleh. Kalau ada yang mau tanya dulu juga boleh banget deh teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu kah kira-kira dari teman-teman yang lain? Boleh kalau mau ditanyain. Oke, aman. Lanjut nggak? Oke. Aku lanjut ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, oke. Selanjutnya baru teman-teman ubah tipe data teks, baru tuh isi kosong, baru bisa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu lagi? Pas ya? Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, baik. Saya lanjut teman-teman. Selanjutnya ubah tipe data tanggal. Oke, jadi gini. Teman-teman kalau mengubah tipe-tipe tanggal, tipe-tipe data ya, tipe-tipe data, sorry, tipe-tipe data ya, bentukannya, formatnya dan sebagainya, teman-teman klik di sini. Diklik di number sini serong bawah gitu ya. Kalau misalkan mau ngubah tipe data, saran saya, misalkan mau ngubah satu kolom, jangan dicicil, satu dulu ubah, satu dulu ubah. Dulu saya gitu tuh, dulu saya waktu pelajaran TIK kayak gitu, diubah satu tanggal, satu tanggal. Nah, jadi caranya bukan gitu. Caranya adalah diblok aja semuanya langsung ya. Kolom E-nya langsung baru ke sini. Ke sini baru deh saya ubah jadi tipe datanya. Misalkan tipe data tanggalnya saya mau ubah jadi ada harinya deh ya. Jadi ada harinya. Misalkan saya mau ubah kayak gini. Tapi kan ini masih English ya. Coba deh saya ubah jadi Indonesia. Indonesia. Ada nggak ya Indonesia di sini? Aturan ada ya? A, I, A, B, C, D, E, F, G, H, I. I-nya kok nggak ada Indonesia? Tunggu ya. Nah, Indonesia. Nah, muncul nih. Oh, di Indonesia nggak ada harinya ternyata. Di laptop saya MS365 ini nggak ada harinya. Ya udah, saya pilihnya kayak gini aja deh. Di tanggalnya. Gitu. Ya udah cukup. Nah, kurang lebih gitu. Jadi cara ngubah tipe tanggalnya di number ya. Di number, nanti ke sini. Selalu di number. Jadi kalau mau buat tipe data di number. Oke. Sampai sini buat ngubah tipe tanggalnya aman nggak? Sebelum buat kayak rapihinnya dan sebagainya. Aman ya? Nah, lanjut. Kalau aman, kita langsung lanjut di blok kayak gini. Ya, rata tengah, rata tengah. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Habis itu teman-teman, ya ini di blok semua ya. Di blok semua, rata tengah ya. Saya mau dirapi nih. Ya, di rata tengah nih. Rata tengah, rata tengah. Di blok semuanya, rata tengah, tengah. Baru kita geser-geser nih. Manual aja ya. Manual aja digeser-geser kayak gini. Oke, saya yang tempat lahirnya nggak saya geser dulu deh. Nanti saya kasih tahu. Nah, di suara saya code-nya hilang dulu. Bisa diulang nggak? Oke, hilang dulu. Suara saya aman nggak? Saya coba off cam deh. Suara saya aman nggak kira-kira? Saya takutnya suara saya hilang-hilangan. Aman ya? Oke, aman. Oke, thank you ya. Oke, saya udah coba off cam ya. Takutnya nggak aman. Nah, oke. Jadi kurang lebih ini rata tengah dulu. Nah, cara munculin table dulu. Sorry, saya ini dulu ya. Yang kedua nanti boleh ditonton rekamannya dulu ya. Nah, saya ke sini dulu. Jadi kalau mau dibikin table, pilih yang ini. Border, pilih all borders. Nah, teman-teman udah bisa buat table. Oke, jadi pilih borders sini, pilih all borders. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dari teman-teman yang lain boleh kalau mau ada yang tanyakan.
Aman? Sebelum saya lanjut ke bagian wrap text dan string to fit. Jadi teman-teman, saya mau kenalin teman-teman. Jadi teman-teman, saya mau kenalin dengan teman-teman dengan namanya wrap text dan string to fit. Nah, yang wrap text ini teman-teman, teman-teman caranya gini, lihat ya. Pilih yang N ini, dipilihnya yang ini, teman-teman. Wrap text yang ini. Lihat ya. Jadi cara wrap text ini. Ntar saya kasih tahu fungsinya gitu ya. Ini N, ini saya klik wrap text yang ini. Kalau teman-teman bingung, nggak ada, pilih di alignment. Ya, ada dua cara aksesnya. Dicentang wrap text. Ini cara wrap text. Bisa juga cara cepatnya pakai yang di sini. Oke, buat wrap text caranya aman. Nanti fungsinya belakangan. Saya kasih tahu fungsinya belakangan. Boleh diulang, Kak? Oke, saya ulang ya. Di blok semuanya, ya. Jadi, bukan di blok semuanya. Diklik ya, diklik. Saya kan mau rapihin I14. Nah, caranya pakai wrap text dulu. Saya wrap text dulu. Caranya gini, teman-teman. Centang wrap text, akhirnya kayak gini. Oke, sampai sini aman? Sampai sini aman? Ada yang mau tanya nggak kira-kira? Pas ya, aman ya. Lanjut ya. Nah, oke. Lanjut. Ini ada string to fit, teman-teman. Nah, di string to fit ini, di string to fit saya tinggal gini ya. Diklik alignment, pilih string to fit. Oke. Oke. Nah, string to fit kayak gini. Jadi string to fit diklik alignment juga, tapi centangnya string to fit. Jadi itu string to fit sama top tag. Oke. Sampai sini cara buat ngaksesnya aman nggak? Kira-kira. Oke, aman ya. Nah, oke. Perbedaannya. Sin, sin to fit yang mana? String to fit ya. String to fit yang ini. Sorry, nih, Mas. Nih, pilih home, alignment. Oke, pas ya. Baik, oke. Kalau aman, saya klik oke. Nah, bedanya wrap text dan string to fit sebenarnya sama-sama buat merapikan. Contoh gini, contoh ya. Misalkan saya punya teks Bandar Lampung. Saya juga punya teks Bandar Lampung di sini. Nah, kalau pakai wrap text, dirapiinnya gini. Tuh, dia bakal memanjang ke bawah. Jadi ukuran tetap sama. Nah,
Kalau string to fit ya hurufnya bakal dikecilin kayak gini. Perbedaannya gitu. Jadi fungsinya wrap text dan string to fit untuk merapihkan teman-teman. Ya, tapi tergantung konteksnya. Teman-teman mau merapihkan yang memanjang ke bawah atau teman-teman ingin merapihkannya adalah teksnya dipersempit gitu. Jadi beda-beda teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak kira-kira? Ulang boleh bang, ulang boleh. Oke, nah saya ulang ya. Rahmadia yang Bandar Lampung kecil. Oke, saya ulang ya. Nah, caranya gini, sama ya, string to fit, alignment, string to fit. Nih, lihat bedanya. Cara ngerapihinnya, teksnya jadi kecil kalau string to fit. Kalau wrap text, selnya bakal memanjang ke bawah. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak kira-kira? Oke, pas ya. Aman, Bang. Aku udah coba kok nggak bisa. Oke, Rahmadia coba nanti di chat aja ya. Rahmadia nanti coba di chat aja. Nanti aku kasih kontak buat Rahmadia. Gitu. Nah, oke. Nah, putus-putus. Suara aku putus-putus. Di teman-teman putus-putus nggak? Aku coba off cam lagi ya. Putus-putus nggak kira-kira? Nggak ya? Oke. Nah, selanjutnya aku mau praktekin free span, tapi teman-teman, oke, sebelum free span, aku mau insert dulu. Oke, aku sampai lupa. Nih, jadi gini, aku mau selipin ya. Saya mau selipin daftar pengajar, ya, daftar pengajar. Sorry, klik. Nah, saya mau selipin daftar pengajar di atas, teman-teman. Daftar pengajar di atas ini, teman-teman. Nah, caranya adalah nih, klik angka 1. Saya mau selipin di angka 1 ini, di atas ini daftar pengajar. Di tabelnya, klik angka 1, diklik kanan, insert. Kok insert copy cell? Sorry. Saya nggak copy kok. Saya nggak ngopi. Oke, udah deh, gini aja. Eh, oke. Oke. Nah, lihat ya. Saya mau selipin angka 1, saya mau selipin daftar pengajar, tapi sebelum itu saya pengen di tabelnya itu diwarnain. Tabelnya itu diwarnain. Oke, format. Oke, Kak Afifa sama Kak ini ntar ya. Saya ini kan dulu ya. Saya mau ke ini dulu, ke next dulu ya. Tanggal lahir nanti ya, gitu ya. Nanti boleh ditanyakan ke WA dulu ya yang itu. Nah, ini tanggal 1 ini teman-teman. Ini sorry tanggal 1. Nomor 1 ini saya mau selipin daftar pengajar. Jadi saya mau selipin judul table. Caranya adalah klik kanan, insert. Nanti hasilnya begini. Oke, aman dulu sampai situ. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Pas ya? Oke. Nah, huruf, oke, bukan huruf, tapi range dari A1 sampai ke G1 ya, itu di merge and center. Di blok, di merge and center yang ini. Ya, di blok nih dari A1 sampai G1 di merge and center hasilnya kayak gini.
Oke, aman dulu sampai sini. Ada yang mau ditanyain lagi nggak kira-kira? Ada yang mau tanyain dulu? Aman, lanjut. Oke, sudah ya. Nah, oke. Selanjutnya, ini diisi dasar pengajar. Udah, ini buat di dua kolom. Oke, saya pikir teman-teman paham gitu ya. Nah, lanjut ya. Sekarang saya mau terapin sesuatu free span, tapi teman-teman nggak usah diterapin ya. Maksudnya nggak usah dipraktekin dulu di Zoom ini. Nanti teman-teman cobain setelah Zoom. Tujuannya biar nanti teman-teman nonton yang ketinggalannya atau di review lagi. Tujuannya biar itu. Jadi jangan dipraktekin dulu. Jadi kalau ketinggalan ya udah gitu ya. Biar teman-teman nonton gitu ya. Ini em, jangan dipraktekin ya. Dipraktekin habis Zoom aja. Biar teman-teman nonton recordingnya. Ingat aja menit ke 40 atau 38 deh gitu ya. Jadi kan ada 20 menit, 2 menit perkenalan gitu ya. Jadi gini teman-teman. Misalkan teman-teman punya data banyak gitu. Nanti coba saya kasih data beberapa kerjaan saya gitu ya. Nah, saya punya data kayak gini ya. Nah, dari kayak gini teman-teman ya. Dari kayak gini teman-teman, teman-teman bisa apa ya? Gampangnya teman-teman bisa coba deh teman-teman ketika teman-teman ingin scroll ke bawah, lihat ya. Ini kan scroll ke bawah. Daripada atas bawah gini ribet nih. Atas bawah tuh gini ribet teman-teman ya. Atas bawah kayak gini itu ribet. Ya, gimana caranya Mas biasanya yang atas bawah kayak gini? Jadi misalkan teman-teman nginput data di sini. Teman-teman nggak tahu ini apakah tanggal lahir, lahir, apakah tempat tinggal. Nah, gimana caranya teman-teman tahu? Caranya di atas kan. Lihat di dua kolomnya. Nah, caranya biar nggak atas bawah kayak tadi, teman-teman harus membekukan sel. Ya. Nah, contoh gini, lihat ya. 1 sampai 3 ini saya warnain hijau, saya pengen blok biar 3 teratas ini ketika saya scroll ke bawah dia tetap ada. Nah, bisa lihat. Caranya di nomor empatnya ini ntar ditonton ya, jangan dipraktekin di Zoom dulu. Di nomor empatnya saya klik nomor 4 ya. Klik nomor 4, saya klik view ya. Klik view. Nanti klik bagian free span, klik free span. Nah, ketika kita scroll ke bawah, hasilnya begini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Jadi free span itu kayak gini. Biasanya kalau buat data yang banyak banget, ini kayak gini, teman-teman. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanyakan dulu di teman-teman yang lain, aman? Freeze-nya dari nomor 2. Enggak mesti dari nomor 2. Jadi gampangnya dari titik mana? Misalkan um, Kak Rahmadia pengen dari nomor 3 di free span-nya 1, 1, 2, 3. Berarti free span-nya tepat di bawahnya. Intinya tepat di bawah barisnya. Gitu enggak kira-kira maksudnya? Ada yang tanyakan aman ya? Lanjut ya. Oke, diskusi belakangan aja. Oke, diskusi belakangan ya. Oke. Saya lanjut ke nomor 3 dulu. Yang gampang dulu ke nomor 3. Nah, di nomor 3, teman-teman coba deh buka file pembahasan.
Oke, udah dibuka. Saya mau buka dulu file pembahasan. Maksud saya biar tinggal di copy paste inputannya. Udah pada buka file pembahasan? Buka dulu file pembahasan, baru nanti balik ke file latihan 1. Udah buka file pembahasan yang ini, saya udah kirim di grup sih sebenarnya. Saya udah kirim di grup kok. Oke, udah dibuka. Biar saya input juga teman-teman. Lanjut ya. Nah, di copy paste enable editing dulu, di copy paste ya, lihat ya. Di copy paste dari B2 sampai D11. Jadi dari B2 sampai D11. Nih, yang saya warnain hijau aja nih. Ini di copy paste. Ya. Tapi teman-teman nggak usah ikut-ikutan warnain hijau ya. Ya. Di copy paste ke sini. Ya, dari B1 lagi. Jadi buat ngisi datanya aja. Biar kita tinggal langsung isi total keuntungan. Oke, sampai sini aman nggak kira-kira? Buat isiannya. Jadi di copy paste itu. Saya tungguin dulu deh, kurang lebih. 3 detik, 2 detik, saya tungguin dulu. Oke, pas ya. Baik, kalau pas, saya lanjut. Bisa diulang, Kak. Tadi download, Kak. Oke, nah nanti Kak Salsa boleh ditonton ya. Oke, Kak tolong diulang. Oke, baik. Ada yang ketinggalan lagi nggak kira-kira? Jadi yang di blok itu dari B1, dari B2 nih. Saya kasih koordinatnya B2 sampai D11. Di copy, di copy paste aja ke tempatnya juga. Nih, copy paste dari pembahasan. Tujuannya sebenarnya biar kita nggak usah nginput lagi, gitu aja. Tujuannya biar kita nggak usah, ini kan harus diinput nih. Kan capek ya kalau kita nginput ketik gini. Jadi fungsinya pembahasan tuh buat teman-teman copy paste gituan. Jadi rumusnya tetap teman-teman kerjakan sendiri. Ada yang mau tanyakan dulu dari teman-teman yang lain? Aman? Yang di copy paste yang mana aja aman? Kira-kira boleh dikonfirmasinya aman sudah Kak? Iya betul, betul. Di copy paste ke nomor yang kosong, di file yang kosong. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut teman-teman. Ya, saya lanjut teman-teman. Saya lanjut ke bagian total keuntungan. Total keuntungan sama dengan. Oke, tapi sebelum ke total keuntungan, sorry, saya mau kasih tahu salahnya di mana. Kebanyakan di sini, salahnya ini, kalau usah diikutin ini ya. Kebanyakan di sini, salahnya itu di inputan. Saya kasih tahu inputannya gini. Yang salahnya, saya kasih tahu input yang salahnya dulu. Kira-kira ini kalau dijumlahin berapa? Dijumlahin berapa, teman-teman? Ini kalau dijumlahin berapa? 6.003. Harusnya segitu. Tapi ini 0. Oke, jawabannya cuma satu tuh. Ya, jawabannya cuma satu. Ya, kenapa Kak? Gitu ya. Kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa enggak? Ya, kenapa enggak kehitung gitu?
Jawabannya kenapa nggak kehitung? Jawabannya begini, teman-teman. Jawabannya kenapa nggak kehitung? Ya, jadi ketika kita ngisi kayak gini, ya, itu teman-teman, ya, dia nggak kehitung. Itu alasannya karena satu, teman-teman. Ya, alasannya karena satu, dia inputnya salah. Nah, cara nginput yang benar, ya, betul. Cara nginput yang benar tuh gini, lihat ya. Jadi teman-teman bisa bedakan nih. Contoh ya. Oke, lihat ya. D sama 2. Yang mana yang angka? Yang kiri atau yang kanan? Mana yang angka? Mana yang dibaca sama Excel sebagai angka? Yang D atau yang 2? Yang mana? Yang kanan. Yakin yang kanan? Ada yang jawab yang kiri nggak kira-kira? Ada yang jawab yang kiri nggak kira-kira? Yakin yang kanan nggak kira-kira? Yap, yang kanan ya. Yang kanan. Nah, lanjut lagi nih. 2, lihat deh. 2,5, 2,5. Di Excel saya ya. Di Excel saya. Tab Excel beda-beda antara titik dan koma. Kira-kira mana yang dibaca angka? Yang kiri atau yang kanan? Kira-kira mana yang dibaca sebagai angka? 2,5 atau 2,5? Di Excel saya ya. Di Excel saya. Fokusnya di Excel saya. Kira-kira yang mana? Yang kiri, yang kanan. Ada yang kanan, yang kiri. Yang kiri. Nah, jawabannya yang kiri. Lihat. Secara default, secara default, secara default, default tuh dari sananya. Default itu Excel itu kalau angka itu dia menempatkannya di sisi kanan. Tuh, dia di sisi kanan garis. Bukan di sisi kiri kayak gini ya. Oke, nah, ini di sisi kiri. Cara nginput yang benar itu bukan RP, tapi gini. Ini cara nginput yang benar, teman-teman. Gitu ya. Jadi cara nginput yang benar itu kayak gini, teman-teman. Gitu ya. Nah, gimana cara jadiin RP-nya? Cara jadiin RP-nya tuh gini. Karena teman-teman tadi tinggal kopas aja, jadi tetap saya harus harus apa ya? Terus kasih ilmu buat gimana cara inputnya gitu ya. Nah, cara gini, lihat ya. Klik number, pilih akunting, pilih RP. Oke, dah cukup gitu aja. Nih, saya ulangi lagi. Jadi di isinya tuh inputnya nominalnya aja, klik number, nanti pilih inputnya akunting, pilih RP, klik OK. Nah, hasilnya kayak gitu, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Yang koma ini nggak begitu bermasalah kok gitu. Ya, ini kan tinggal dikurangin desimalnya aja nih. Desimal place-nya kan tinggal dikurangin sini. Ya, oke. Aman ya? Itu cara inputnya ya. Oke, jadi kesalahannya kebanyakan 99% di inputnya. Gitu, pastikan yang di input tuh angka. Gitu, bukan huruf atau kebacanya general. Oke, saya lanjut dulu. Saya mau pakai cara cepat dulu, tapi sebelum cara cepat saya mau kasih tahu rumusnya. Tambah itu sum, rata-rata itu adalah average. Nah, kita kenalan dengan dua ini. Nah, oke, saya pakai rumus dulu aja ya, sebelum pakai cara cepat ya. Takutnya nanti teman-teman shortcut terus gitu yang dipakai. Nah, jadi gini, buat total keuntungan pakai rumus sum. Cara pakainya adalah sama dengan sum, tapi nggak mesti sama dengan sum. Teman-teman bisa sama dengan aja, sama dengan SU. Nanti teman-teman pilih sum, klik tab. Ya, klik tab. Nggak masalah. Canovia, sorry ya, nggak masalah. Gitu ya, RP-nya jauh tuh nggak masalah. Yang penting datanya. Tampilan itu nggak begitu masalah kok. Yang penting hitungannya gitu ya. Yang penting hitungannya. Jadi di Excel tuh kita nggak bisa otak-atik format hitungannya RP-nya mepet gimana ya. Tergantung Excel-nya ya. Tergantung Excel-nya, alignment-nya gitu ya. Tergantung kiri kanannya ya. Tipe kiri kanannya aja gitu. Jadi masih dipersoalkan. Oke. Saya mau ke intinya. Jadi kalau mau pakai rumus itu nggak mesti diklik lengkap. Cukup SU aja atau S aja, pilih sum di bagian bawah sini nih. Pilihnya pakai arah, nanti diklik tab. Nanti dijumlahkan dari sini sampai sini. Oke, ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Jadi itu pilih sum. Nah, itu juga bisa.
Ada yang mau tanyain dulu? Ulang, oke, saya ulang ya. Jadi ini kayak jadi kalau pakai sum, S aja, pilih sum. Kan kita mau jumlahkan dari B2 sampai D2. Sebenarnya kenapa dijumlahkan ini? Karena total keuntungan di bulan ke-1 itu. Gitu ya. Sebenarnya Excel itu mudah dirumus-rumusnya. Tapi yang sulit itu adalah kita eh, kapan pakai ini. Nah, kapan pakai itu adalah dengan banyak latihan atau dengan penalaran kita. Gitu ya. Atau pengetahuan kita di bidang tersebut. Atau di data tersebut. Gitu ya. Nah, ini teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau cepat, nggak usah ngeblok, diketik aja gini. Ini artinya B2 sampai D2 ya. Ini artinya B2 sampai D2. Nih, hasilnya kayak gini. Nanti diseret, nah ketemunya kayak gini. Oke, ada yang mau ditanyain dulu dia teman-teman yang lain? Gimana cara lihat ke bawah? Nah, cara lihat ke bawah pakai yang kotak kubus kecil ini ya. Kotak kubus kecil ini. Nih, kotak kubus kecil warna hijau dideret ke bawah. Oke, ada yang masih mau tanyain dulu sebelum ke rata-rata per bulan? Aman kan lanjut? Oke, lanjut sama dengan average. Saya nggak usah dicepet gitu ya. Saya nggak usah ngeblok lagi. Jadi ini tuh artinya, sorry, titik dua itu artinya sampai gitu ya. Jadi saya blok gitu, jadi hasilnya gini. Oke, ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya yang di bawah ini? Oke, maksimum dulu ya. Maksimum, max, minimum, minimum, min. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak kira-kira? Boleh banget kalau ada yang mau tanyain. Nggak dipilih satu-satu. Nggak dipilih satu-satu gimana nambarnya maksudnya? Iya, tadi saya nggak pilih satu-satu. Saya langsung ketik nih. Saya ketik B2 sampai D2. Ini kan nggak saya pilih. Saya ketik. Saya langsung ke blok itu. Nih, lihat ya. Kursor saya kan di sini nih. Kursor saya di atas ini nih. Oh, saya ketiknya dari mana? Dari B3 sampai D3. Berarti kan di sini. Tuh. Saya kan saya ngeblok gitu. Aman buat KS. Jadi diketik ya. Kalau mau kayak gitu. Suaranya hilang-hilangan. Oke. Suara saya hilang-hilangan gak kira-kira? Oke, aman dari Kak Salsa atau Kak ini? Oke, saya lanjut dulu deh ya. Saya lanjut dulu ya sambil nunggu responnya. Saya lanjut dulu. Ini rata-rata sama dengan average. Sama. Tapi rata-rata per cabang. Yang diblok dari mana sampai mana? Oke, saya mau tahu deh. Yang diblok dari mana sampai mana berarti nih? Langsung tulis koordinatnya di kolom chat. Dibloknya dari mana sampai mana, teman-teman? Di bloknya koordinatnya dari mana sampai mana?
B2 sampai, betul, B2 sampai B11. Nah, cara cepetnya ngebloknya sekarang ngeblok ke kanan. Lihat ya, ujung pojok ada kubus kecil, ngebloknya ke kanan. Nah, hasilnya kayak gini, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, maksimum sama dengan max. Langsung dulu. Ntar saya jelasin cara cepatnya. Terakhir yang mana, Kak? Kafah. Nanti coba di itu ya. Maksimumnya, lihat ya. Maksimumnya total keuntungan. Nih, dari E2 sampai E11. Jadi maksimum E2, E11. Minimum juga sama. E2, E11 nih. Ya, E2, E11 ini ya. Sama ya. Tapi bedanya min ini diganti max. Max ini diganti min gitu. Jadi maksimum minimum sama. Koordinatnya E2, E11. Oke. Sampai sini dulu dia mau tanya nggak? Kira-kira. Sebelum saya praktekin cara cepatnya. Nanti di nomor 2-nya kita ketemu lagi di minggu-minggu depan. Di minggu depan, sorry ya. Di Kamis minggu. Lanjut, aman. Oke. Cara cepetnya gini ya. Ini tadi yang kafah kalau mau diulang yang terakhir tuh gini ya. Diseretnya gini ya. Diseretnya ke kanan. Ini saya hapus dulu. Ini cara cepet ngisinya. Kayak nggak semua Excel ada. Kalau kalau di Excel yang nggak ada, berarti teman-teman nggak bisa ya. Cara cepetnya gini, lihat ya. Di blok dari B2 sampai D11, ya kliknya CTRL plus key atau ya CTRL plus key atau di ujung sini, ujung paling bawah nih, diklik kiri, dipilih total. Oke, udah pada nemu? Kak, aku nggak ada. Berarti teman-teman Excel nggak ada. Cukup gitu. Kalau nggak ada, berarti teman-teman nggak bisa pakai cara ini. Jadi nggak usah diambil pusing. Kira-kira gimana? Yang lain ada nggak? CTRL plus key atau di blok diklik pojok kanan bawah ini. Oke, ada Kak. Aman ya. Jadi di blok, nih di blok, klik CTRL plus key atau ya, atau itu bukan dan ya, atau diklik ini. Pilih totals. Oke, aman. Pilih totals. Coba, sekarang kita mau ngisi total keuntungan pakai rumus apa? Ada sum, average, count, total. Pakai rumus apa? Pakai rumus apa kira-kira? Ya, pakai rumus sum. Kira-kira kita maunya sum yang di bawah yang warna biru. Nih, lihat ya. Atau sum yang di warna merah. Kira-kira mau yang mana kita pakainya? Yang di mana merah atau biru? Iya, dia merah. Oke, sampai sini paham? Jadi ini cara cepat kalau misalkan dia di sebelahnya. Oke, enak kan? Nggak usah ngeblok-ngeblok lagi. Jadi kita cuma ngeblok sekali aja. Lanjut ya. Nah, lanjut. Yang di bawah kita isi toples dengan rumus apa? Dengan rumus apa tadi? Ingat nggak kira-kira? Betul. Average-nya yang merah atau yang biru kira-kira? Yang dia isinya di sebelah kanannya atau di sebelah bawahnya? Teman-teman, average-nya. Mau yang di mana? Betul yang biru. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman yang lain?
CTRL plus key gini, Kak Afifa. CTRL, jadi di blok CTRL plus key. Gitu ya. Jadi di sini ini nggak tahu ya kenapa nggak bisa CTRL plus key. Bisa deh. Gitu ya. Jadi dia CTRL plus key. Ujung-ujungnya munculnya di bawah sini juga gitu. Gitu. Cara kliknya CTRL ditahan ya. Oke, sampai sini aman. Mungkin dari Nanda boleh dicoba untuk bantu saya untuk absensi dulu sambil saya buka ininya. Nomor 2 kita bahas hari Kamis buat yang Excel lengkap atau data analis gitu ya. Buat teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Kita masih ada 5 menit, 3 menit buat tanya jawab dulu. Jadi kita tanya jawab sembari setiap nomor. Nomor 2 besok ya, di Kamis besok gitu. Atau kalau teman-teman mau baca modulnya dulu boleh. Gitu ya. Isi datanya pakai pembahasan yang tadi, gitu ya. Cuman buat insertnya, jadi ini minta dibuat grafik. Nah, teman-teman yang penting bisa buat grafik. Yang kedua, teman-teman tahu cara pemilihan grafik. Nah, cara pemilihan grafiknya saya kasih tutorialnya di pertemuan hari Kamis. Ya, absensi di kolom komentar ya. Oke, absensi nggak wajib, cuman dia buat jadi nanti ada peserta terbaik, teman-teman, gitu ya. Peserta terbaik itu ada rewardnya. Nanti recordingnya di share itu. Betul, Mbak Anissa. Ada yang mau tanya dulu? Nomor 2, kalau mau dikerjain dulu boleh pakai modul ya. Ada modul PDF kok. Ntar saya kirimin lagi deh ke Nanda. Atau di Google Classroom. Videonya juga ada di Google Classroom. Jadi kalau mau start duluan pakai Google Classroom. Zoom nggak wajib ya teman-teman. Google Classroom gimana ya? Pasti Google Classroom Kak. Jadi ini tugasnya yang kerjain mereka. Oke, tugasnya yang di Google Classroom. Kalau belum dapat nanti dikirimin lagi sama Nanda ya. Sama kayak Realme. Ini masuknya ke diisi ngasal aja. Sorry ya, itu masih ada tingkatannya ya. Diisi ngasal aja buat absensinya. Nanti coba saya tanyain ke manajemen. Diisi ngasal aja. Nanti juga bakal dihapus kok tingkatan-tingkatannya. Oke, ada yang mau tanya dulu? Teman-teman yang lain? Kak, rumus Google Spaces sama Excel tuh sama nggak ya? Sama, Mbak Aina. Oke, kalau belum ada mungkin saya izin stop share dulu sambil nunggu pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh di sini ya. Oke, baik teman-teman. Jangan sungkan di chat ya kalau ada pertanyaan. Oke, mungkin dari Nanda boleh dibantu saya untuk dokumentasi dulu Nanda. Sorry ya, ini saya nggak tahu kenapa di laptop saya masih kayak gini kameranya. Oke, Kak. Oke, tunggu. Mulai sekarang ya. Oke, ya boleh mangga. Sambil saya Slide baca-baca. pertama, 1, 2, 3. Terus slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Terus slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, udah, Kak. Oke, ini tugasnya dikumpul Kamis depan nggak? Jadi tugasnya yang bebas teman-teman, nggak ada deadline-nya. Tapi kalau teman-teman mau sertifikatnya cepat, boleh pakai tugasnya cepat duluan atau teman-teman request aja kayak misalkan kayak mau daftar buat CPNS buat yang office ya gitu kan mau daftar buat CPNS nih, misalkan April udah buka nih boleh langsung sertifikatnya minta, nah kabarin aja nanti pasti bakal dikasih kok linknya gitu ya, tapi nanti tugasnya tetap dikerjain nyusul aja gitu ya. Nah, oke. Jadi fleksibel banget teman-teman di kita gitu ya, tapi pas dapet sertifikat oke saya akhirin dulu pertemuan hari ini. Kurang lebih mohon maaf, sampai ketemu lagi di Kamis depan. Nanti kita juga berkabar buat di bulan puasa itu seperti gimana sistemnya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman. Sama-sama, mari. Jangan sungkan